Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar select database. Ya, select database MySQL. Kita menyeleksi atau kita mencari data. Data yang kita masukkan pada aplikasi NetBeans apakah ada pada database atau tidak. Ya, kemarin kita sudah mempelajari dengan studi kasus membuat form login. Nah, hari ini kita akan lanjut nih. Kita akan masuk ke insert. Ya, kita akan masuk ke insert. Oke, kita langsung saja. Jadi nanti konsepnya adalah nanti pada halaman login ya, ketika belum terdaftar usernya ya, artinya nanti akan ada sebuah link untuk registrasi ya atau mendaftar usernya gitu ya. Jadi nanti akan ada sebuah link mungkin register here atau silakan daftar di sini gitu ya. Kemudian setelah diklik nanti akan masuk ke dalam halaman pendaftaran ya, nanti diisi tuh data-datanya ya, kemudian nanti insert baru akan masuk ke database gitu ya. Setelah data tersebut masuk ke dalam database, baru user baru yang tadi barusan login itu bisa melakukan login ya, dan bisa masuk ke dalam halaman user. Seperti itu ya, simpel ya. Kita langsung saja praktekkan. Yang pertama harus kita lakukan pastinya kita tambahkan, oke ini aja ya, kita tambahkan JFrame form halaman daftar ya, halaman daftar. Oke, halaman daftar sudah ada ya. Oke, misalnya di sini saya masukkan panel gitu ya. Kemudian saya seperti biasa ya, halaman daftar user misalnya seperti ini ya. Berarti nanti di sini yang ada adalah nama ya, namanya siapa, kemudian mau username-nya apa, username, kemudian nanti teman-teman pastikan memperhatikan dan mempraktekkan ya, dan menonton video ini hingga selesai karena akan saya berikan tugasnya di sela-sela praktik saya ya. Jadi yang sudah nonton ada yang nanya nggak usah ditanya, nggak usah dijawab dulu ya, karena nanti supaya semuanya menonton sampai akhir ya, karena memang pembelajarannya lewat sini ya. Teman-teman membayar maksimal yang saya bisa membayar di sini ya, membayar SKS maksimal yang saya bisa lakukan ya seperti ini gitu ya. Jadi saya harapkan ini merupakan hak teman-teman. Jadi pastikan teman-teman mengambil ilmunya dan baik, mempraktekkan ya, sehingga nanti dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, nama, username, password. Oke ya, nama, username, password itu yang minimal kemarin yang ada di database ya. Username-nya kemudian password menggunakan password field. Oke, sorry. Oke, sekalian deh ya, sekalian. Saya mau ada combo box, berarti nanti ada
Misalnya ada universitas ya. Kemudian di sini ada radio button deh ya. Misalnya kelas. Di sini ada 4. Ini aja deh. 2 aja. Ya. Oke, di sini ada universitas, kemudian kelas, atau jangan universitas deh, terlalu luas ya. Misalnya prodi ya, prodi. Oke, di sini combo boxnya kita isi ya. Dengan item-itemnya kita isi. Misalnya informatika, PGSD, akuntansi, apalagi agroteknologi ya. Misalnya perwakilan dari masing-masing fakultas ya. Kemudian di sini kelas A atau kelas B. Kemudian ada button insert, daftar. Submit gitu ya, submit. Oke, simpel ya. Ini saya buat di tengah ya. Jadi format teman-teman memiliki form halaman daftar user seperti ini. Ada untuk masukkan namanya di nama, kemudian username untuk masukkan username-nya apa, untuk login ya, password-nya apa, menggunakan password field, prodinya apa ya, di sini informatika, kelasnya A dan B. Nama saya ganti variabelnya menjadi nama, username saya ganti menjadi user, password saya ganti menjadi pass, combo box saya ganti menjadi prodi, yang kelas satunya A, satunya B. Ya, oke. Setelah halaman daftar user ini kita buat, ya, oke. Berarti kita langsung untuk actionnya ya, ketika kita tombol submit, ya sudah, kita tinggal masuk ke button submit. Ya, oke, ini ada yang tadi sempat klik 2 kali. Kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan bisa ya. Teman-teman bisa pas ya, di pas properties action ini silahkan remove. Oke, close ya, jadi hilang. Kalau misalnya dihapus seperti biasa itu tidak bisa. Oke, ini udah buttonnya. Di button gimana cara kita memasukkan data tadi yang sudah kita masukkan ya. Sebelum kita masuk ke dalam coding, ada yang kurang nggak? Oke ya. Yang kurang apa? Yang pertama, di database belum ada kolom belum ada untuk prodi dan kelas. Ya. Belum ada untuk prodi dan kelas. Ya. Artinya kita perlu masuk ke dalam database, kemudian kita tambahkan tuh. Ini apa kemarin ya? Koneksi PBO 18.4 ya. PBO 18.4. Oke. Pada tabel user kita tambahkan 2 kolom lagi ya, atau 2 field. 2 field lagi. Ya, add 2 after password ya. Oke, yang pertama ini adalah prodi, kemudian yang kedua adalah kelas. Ya, prodi ya varchar jelas, kelas juga ya varchar. Lengthnya kelas karena cuma 1 ya, berarti 1 aja ya sebenarnya, nggak masalah. Kemudian prodi misalnya
berapa? 15 gitu. Atau 20 deh, ya karena ada beberapa prodi yang cukup panjang. Oke, save. Oke, sudah ditambahkan untuk kolomnya ya. Jadi ada prodi dan kelas. Selanjutnya kalau sudah, berarti kita langsung masuk ke coding lagi. Yang pertama adalah seperti biasa, kita butuh script SQL-nya ya. String SQL-nya ya. Kalau untuk insert apa? SQL-nya insert into tabelnya apa? User ya. Values. Ya udah, ini adalah per kolomnya. Jadi kalau mau langsung kayak gini ya berarti semuanya nanti didefinisikan di dalam kolom sini. Kalau misalnya tadi ID itu auto increment, nanti kita tuliskan 0 di sini. Itu ya. Oke, kita langsung saja tuliskan di sini ya. Insert into user values ya. Values apa saja? Sama 0 ya. Kemudian ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 1 udah. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Selanjutnya sama. Jadi hanya pengulangan saja. Yang penting teman-teman tahu konsepnya, mau dibuat seperti apa, teman-teman enak. Ya. Teman-teman konsepnya ngerti, mau dibuat apapun teman-teman enak nanti codingnya. Try-nya isinya apa? Ya sudah, berarti kita panggil prepare statement ya. Ya, jadi prepare statement. Nah, belum ditambahkan di atas ya. Oke, berarti kita ke atas dulu. Jangan lupa ya, connection-nya. Connection yang Java SQL. Saya samakan saja variabelnya, misalnya kemudian prepare statement. Java SQL, PS ya, kemudian result set Java SQL RS, bukan rumah sakit ya. Oke, udah masuk importnya, pastikan importnya juga otomatis dengan menggunakan kontrol spasi ya. Teman-teman di sini tinggal PS sama dengan prepare statement. Apa yang statement mana yang mau SQL-nya ada di mana ya, di variabel SQL. Selanjutnya di sini kita perlu selanjutnya kita perlu mendefinisikan tanda tanya ini ya. ps.setString ya, setString. Tanda tanya pertama kita ambil dari, berarti itu adalah nama, berarti tadi nama .getText ya. GetText ya. GetText. Kemudian saya copy paste saja biar cepat. Ketua Gapatma. Selanjutnya diubah ya. Ini tanda tanya kedua, tanda tanya ketiga, tanda tanya keempat ya. Tanda tanya kelima ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Tanda tanya pertama udah nama .getText, kedua berarti ini untuk username ya. Kita variabelnya adalah user, tanda tanya ketiga adalah pass.getText, tanda tanya keempat nggak ada getText ya. Ini combo box. Nama variabelnya apa? Prodi ya. Prodi.getSelectedItem. Kemudian tanda tanya kelima adalah radio button. Oke. Berarti kita punya PR 2 ini. Ya. Combo box dan radio button. Oke.
combo box dan radio button. Berarti untuk yang pertama kita radio button. Ini errornya apa? Object cannot be converted to string. Kenapa ada error seperti ini? Karena secara default combo box data yang diambil dari combo box itu adalah objek. Sedangkan di sini adalah kita membutuhkan string. Ya, kita membutuhkan bentuknya string. Oke, simpel. Kita perlu membutuhkan sebuah variabel baru, ya. Misalnya apa? Combo prodi ya, misalnya combo prodi. Nggak boleh sama variabelnya dengan ini ya. Teman-teman bisa menggunakan variabel prodi lagi kalau ada yang besar salah satu minimal, gitu ya. Combo prodi sama dengan di sini berarti prodi dot get selected item dot to string. Oke, selesai. Di sininya berarti diganti menjadi combo prodi. Oke. Permasalahan yang pertama combo box sudah selesai, tinggal yang ini ya. Ini adalah radio button ya. Berarti kita perlu mendefinisikan dulu sebelumnya ya. Saya akan membuat sebuah cara yang berbeda ya. Silakan teman-teman menggunakan cara ini atau cara yang kemarin. Banyak sekali Java ini cara-cara atau teknik-teknik dalam pengambilan atau mengeluarkan data. Silakan teman-teman bisa mencari cara-cara yang efektif ya. Ya, ini saya menggunakan set action comment ya. Comment, oke, di sini saya buat variabelnya A atau ya selanjutnya set action comment. Yang kedua ini saya isi dengan B ya. Kemudian di sini apa yang kita isi? Ya udah berarti button groupnya apa nama variabelnya? Ya, di sini kalau misalnya mau menggunakan variabel lain, grup 1 gitu ya. Grup 1. Oke, sudah berarti di sini adalah grup 1 dot get selection ya, dot get action. Seperti ini. Simpel ya? Simpel. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan tanda tanya ini ya, di sini ya, kita mendefinisikan tanda tanya ini. Kemudian selanjutnya kita terkait dengan data. Kemarin sudah saya jelaskan antara execute query dan execute update. Kira-kira ini apa? Execute update. Ya, kenapa execute update? Karena data pada database mengalami perubahan, yaitu bertambah. Ya, bertambah. Artinya berubah nih datanya gitu ya. Entah itu bertambah, terhapus, ataupun berubah, kita mengubah data, artinya ada perubahan di database. Berarti kita di sini menggunakan execute update. Nah, cara penulisan execute update juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sebenarnya banyak sekali keaktifan yang bisa saya lempar ya, hanya karena kita di masa pandemi ini ya, makanya agak sedikit jadinya ya. Jadi ketika nanti kita tatap muka, silahkan teman-teman maksimalkan mencari nilai keaktifan. Oke, berarti kita execute update. Menggunakan seperti apa cara penggunanya? Ya sudah, berarti ps.execute update. Oke, ini ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau misalnya data tersebut berhasil masuk ya sudah, berarti kita tinggal mengeluarkan saja data berhasil, mengeluarkan pesan saja ya. Show message dialog ya, kemudian data berhasil masuk atau login berhasil gitu aja ya. Registrasi berhasil, pendaftaran berhasil. Oke, cukup ini saja. Kalau misalnya sampai langkah itu nggak bisa ya berarti nggak berhasil gitu ya. Kemudian di option pen kita
keluarkan errornya ya. Simple ya. Oke, simple di sini sudah selesai. Tinggal seperti yang sudah saya lakukan kemarin, kita tambahkan event window open ya. Kita panggil metode yang ada di kelas koneksi. Oke, selesai. Simple ya. Oke, kita cek dulu di sini database hanya ada satu ya. Saya coba mendaftarkan ya. Oke, mendaftarkan juga di sini belum ini ya, belum bisa ya. Oke, karena linknya belum ditambahkan. Oke, kita di sini akan menambahkan menggunakan label belum terdaftar. Silahkan daftar di sini. Oke ya. Oke, ini aja event mouse click ya. Kita tambahkan mouse click di sini ya. Kalau misalnya diklik itu ya berarti pindah ke halaman daftar. Pindah. Variabelnya pindah, silakan bebas. New halaman daftar. Oke. Pindah set visible true ya, kemudian dispose. Oke, selanjutnya kita langsung menjalankan saja ya. Kita jalankan dari mulai halaman login ya, shift F6. Oke, tugas pertama adalah teman-teman buat retype password ya. Jadi user harus masukkan retype password, ketika passwordnya sama baru bisa mendaftar. Kalau misalnya tidak, nanti akan ada pesan password yang Anda masukkan berbeda. Oke, di sini ceritanya saya belum mendaftar. Artinya, oke, saya daftar di sini. Oke, di sini misalnya apa ya? Bos Darling ya, misalnya ya. Misalnya username-nya adalah FE101 gitu ya. Passwordnya 12345. Informatika kelas B, submit. Oke, pendaftaran berhasil. Oke, ketika sudah berhasil, oke, seharusnya ada tombol back ya di sini ya. Nanti teman-teman silakan teman-teman tambahkan tombol back. Ketika berhasil, kita cek dulu di sini. Di sini yang sebelumnya hanya ada Nuril Saputra, kemudian Irwan, saya reload. Oke, sudah masuk ya? Sudah masuk data yang baru, yaitu namanya Bos Darling, username-nya FE101, kemudian passwordnya 12345. Selanjutnya, oke, karena saya belum menambahkan tombol back, nanti teman-teman silakan tambahkan sendiri ya. Saya login menggunakan username dan password yang baru ya. Oke, tugas kedua adalah teman-teman pastikan untuk mendaftar harus semuanya diisi. Ya, semuanya harus diisi. Kalau misalnya ada yang belum, berarti tidak bisa mendaftar. Nanti akan ada pesan, mohon semua data diisi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, tadi sudah E101, Tuaga Fatma, kemudian login. Oke, berhasil login. Masuk. Ya, simple ya. Oke, praktek kita cukup di sini ya. Jadi untuk selanjutnya silakan teman-teman menyelesaikan tugas yang saya berikan di sela-sela video yang saya buat ini ya, dan nanti langsung teman-teman kumpulkan melalui e-learning ya, pengumpulan tugas di e-learning. Oke, saya kira cukup. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.